Selama puluhan detik, seluruh tubuhnya seketika terdiam, dan dia merasa sangat bingung dan kontradiktif dalam pikirannya. Dia seperti patung yang tidak bergerak sama sekali. Dia tidak tahu apakah ibu dan saudara perempuannya telah kembali dengan selamat pada saat ini, atau apakah ini hal yang baik atau buruk. Sejujurnya, dia selalu memiliki hubungan yang indah dengan ibu dan saudara perempuannya, dan terkadang dia sangat gembira. Tapi ada pikiran lain yang tak terkendali di benaknya. Jeffy, pikiran itu memberitahunya, kembali dengan ibu dan saudara perempuanmu tentu bukan ide yang bagus. Ingatlah kakekmu, lelaki tua yang kecanduan uang dan pengaruh, dan penjelasan untuk hadiah yang sekarang dia tawarkan kepadamu dan ayahmu. Pada akhirnya, dia baik-baik saja dan menunjukkan kerentanan kepadamu karena dia sekarang terkenal kejam dan merasa bersalah. Jika ibu dan saudara perempuanmu kembali dengan selamat dan tampaknya dalam keadaan sehat, cemoohan dunia terhadap kakekmu akan hilang. Lagi pula, ada perbedaan besar antara seseorang yang sudah mati dan yang tidak. Begitu mereka berdua kembali dengan selamat, ludah dan amarah yang ditujukan pada kakekmu pasti akan menghilang, dan mereka bahkan akan dilupakan seiring waktu. Dalam hal itu, kakekmu akan bisa mendapatkan kembali kepentingan publik dan secara wajar memulihkan identitas pemimpin keluarga Sucipto. Pada saat itu, kau dan ayahmu sekali lagi akan menjadi dua anak yatim piatu. Selain itu, pada saat itu, dia tidak akan lagi merasa bertanggung jawab untuk kamu dan ayahmu juga akan kehilangan semua keuntunganmu. Lebih penting lagi, karena mereka melarikan diri ke tangan kakekmu, ibu dan saudara perempuanmu tidak akan pernah memaafkan kakekmu dalam hidup ini, dan mereka bahkan akan dengan bebas memalingkan wajah mereka dengan kakekmu, atau bahkan memalingkan wajah mereka ke arahmu. Apa yang akan kamu lakukan pada saat itu? Kakekmu tidak lagi merasa bertanggung jawab terhadapmu, dan ibu serta saudara perempuanmu memandangnya sebagai musuh, terlibat dalam berbagai konfrontasi dengannya atau menyerangnya secara terbuka. Kamu pasti akan terlibat pada saat itu. Tidak ada yang akan memberikan patriark kepada putra musuh. Saudara laki-laki musuh, Jeffy Sucipto kesal hanya dengan memikirkannya. Pada titik inilah keseimbangan jantungnya bergerak sedikit. Akibatnya, dia secara tidak sadar mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chen Sucipto, yang mengkhawatirkan keberadaan Zain Sucipto. Saat itu, Chen Sucipto sedang murung. Zain, putra tertuanya, telah hilang selama lebih dari 12 jam setelah menghilang di pagi hari. Dia tidak menemukan petunjuk yang berguna dalam 12 jam itu. Zain, seperti adik laki-lakinya Surya Sucipto, sepertinya lenyap dari muka bumi. Meskipun keluarga Renza curiga, Zain merugikan diri sendiri karena dia memberi keluarga Renza alasan yang bagus untuk melempar pot, jadi dia tidak berani mendorong keluarga Renza lebih jauh. Jeffy menelepon tepat pada saat itu. "Jeffy, apakah kamu menemukan petunjuk untuk ayahmu?" Dia bertanya, sedikit kesal di telepon. Jeffy terkejut dan bertanya, "Kakek, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mencari detail tentang ayah? Ada apa dengan ayah?" Chen Sucipto baru menyadari ini setelah kecelakaan Zain, ketika dia menyadari bahwa dia melupakan Jeffy sepanjang hari. Alhasil, meski Jeffy berada di Jakarta, ia tidak sadar bahwa ayahnya telah menghilang. "Jeffy, ada kabar buruk, ayahmu hilang," dia mendesah. "Apa yang kakek bicarakan?" Jeffy terkejut dan berseru, "Kakek, kamu apa maksudmu? Ayahku baik-baik saja, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Aku tidak yakin. Ayahmu menyembunyikan identitasnya dan tinggal di Sangrila Jakarta," kata Chen Sucipto terus terang. Ia berencana mencari kesempatan untuk bertemu Ito Yuhiko dari keluarga Ito, namun tidak ada kabar sejak pagi ini. Semua anak buahnya telah menghilang. "Ah," kata suara itu. Jeffy memiliki bintik hitam di depan matanya, pusing di kepalanya, dan hampir pingsan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Jeffy bergumam pada dirinya sendiri. Semuanya benar-benar aneh, kata Chen Sucipto tanpa daya. Aku belum menemukan informasi yang berguna. Namun, aku yakin itu ada hubungannya dengan hilangnya paman keduamu. Mungkin saja itu dilakukan oleh orang yang sama. Harus ada semacam hubungan dengan keluarga Renza juga. Lagi pula, ayahmu terluka di hotel keluarga Renza, dan Jakarta adalah domain keluarga Renza. Kakek, mungkinkah itu keluarga Renza? Jeffy buru-buru bertanya. Dia masih bersamanya ketika paman kedua mengalami kecelakaan, dan pihak lain mungkin akan menyingkirkan paman kedua di bawah hidung Tuan Lukas. Keluarga Renza seharusnya tidak memiliki master seperti itu, kan? Ujar Jeffy berpikir. Hei, ini adalah sesuatu yang aku belum berhasil, desah Chen Sucipto. Tampaknya terkait erat dengan keluarga Renza, tetapi ketika kamu memikirkannya, keluarga Renza tampaknya tidak pantas mendapatkan kekuatan seperti itu. Namun, aku telah mengutus seseorang untuk mencarinya, katanya lagi setelah berbicara. Aku akan pergi sejauh manapun untuk menemukan petunjuk tentang ini. Di Jakarta, kamu akan menantikan kabar dariku. Kamu juga dapat bertanya di sana jika kamu memiliki sumber. Cari petunjuk yang penting dan relevan. Baiklah kakek, aku mengerti, Jeffy Sucipto yang menjudge kesal dan dengan enggan setuju. Aku sakit kepala, jadi aku tidak akan berbicara denganmu lagi, kata Chen Sucipto lagi pada saat ini. Aku akan terus memberitahumu tentang perkembangan apapun. Oke kakek, kalau begitu pertama-tama istirahatlah dengan baik dan rawat tubuhmu, gumam Jeffy Sucipto tanpa sadar. Dia dengan cepat mengingat apa yang kakek katakan dan buru-buru berkata, kakek, jangan tutup teleponnya, sementara dia berbicara. Apa masalahnya? Chen Sucipto bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Kakek Juna Hadid baru saja meneleponku, dan dia berkata bahwa ibu dan Ayu Sucipto telah kembali. Jeffy buru-buru berkata. Apa yang kau bicarakan? Chen Sucipto meledak dengan kegembiraan dan berteriak, ibumu dan adikmu sudah kembali? Apa sebenarnya yang kamu maksud ketika kamu mengatakan mereka akan kembali? Bagaimana mereka kembali? Di mana mereka? Kakek tidak mengatakan sesuatu secara spesifik, tapi mereka ada di Jakarta, Jeffy buru-buru menjelaskan. Mereka baru saja menelepon dan memintanya untuk segera menjemput mereka. Ibu dan Ayu mungkin seharusnya kembali ke rumah tua keluarga Hadid di Jakarta. Bagaimana ini mungkin? Chen Sucipto berteriak, memunculkan lautan badai di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jeffy, di mana kamu sekarang? Dia buru-buru bertanya. Aku berada di Jakarta Olympic Center, dan aku akan kembali ke rumah tua Hadid untuk melihatnya. Jeffy buru-buru berkata. Pergilah, seru Chen Sucipto. Lihat apa yang terjadi. Setelah menutup telepon, Chen Sucipto merasa hitam untuk beberapa saat. Anton yang berada di samping bergegas maju dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, Nyonya Lina dan Ayu, apakah mereka benar-benar telah kembali ke rumah tua keluarga Hadid? Chen Sucipto mengusap pelipisnya, mengangguk lemah, dan menghela nafas. Anton, semuanya tampaknya menjadi yang terburuk. Anton bertanya dengan cepat, Tuan, mengapa kamu mengatakan ini? Chen Sucipto menghela nafas, hei, semua ini sangat konsisten dengan asumsi terburukku sebelumnya. Hal-hal mulai berkembang ke arah yang paling tidak ingin kulihat. Keluarga Sucipto benar-benar akan mendapat masalah besar kali ini. Anton bertanya dengan heran, Tuan. Pernahkah kamu menebak bahwa mereka akan selamat? Ya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.